pada zaman awal ini berdiri, pada saat pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu ya Bu ya, fungsi dari bangunan gedung Chandra Naya ini sendiri untuk apa? rumah tinggal. Rumah tinggal. Iya. Jadi untuk keseluruhan bangunan inti ini, yang inti tengah ini, semua masih asli. Semua masih asli, Iya. termasuk yang Semua ini masih asli. Nah, Sobat Galeri, dari sebuah bangunan yang terlihat megah, cantik, dan kokoh, pasti di dalamnya ada detail-detail ornamen-ornamen yang cantik yang membuat jadi ciri khas dari bangunan tersebut. Sampai arsitek aja bisa sampai jatuh cinta dengan sebuah bangunan gara-gara ornamen tersebut. Halo Sobat Galeri, zaman sudah semakin canggih. Kalau misalnya kita mau foto-foto, nggak perlu lagi pakai kamera-kamera profesional. Dengan cukup pakai kamera yang ada di genggaman kita, kamera ponsel, kita juga bisa ngedapetin hasil yang nggak kalah sama kamera profesional. Nah, makanya hari ini kita bakalan jalan-jalan, kita bakalan foto-foto di sebuah gedung pusaka yang namanya Gedung Chandra Naya. Kita juga bakalan ketemu sama pakar arsitektur yang mengenal sejarah dari bangunan Gedung Chandra Naya itu sendiri. Yuk ikutin aku jelajahi dunia dalam satu bingkai hanya di Galeri Kota. Di antara gedung-gedung tinggi yang menculang di sekelilingnya, terdapat sebuah bangunan cagar budaya bekas keluarga Tionghoa Mayor Ko Kim An yang lahir di Batavia 5 Juni 1879. Bangunan dengan arsitektur khas Tionghoa yang diberi nama Chandra Naya ini memiliki luas 2.250 meter persegi. Terdiri dari bangunan utama sebagai ruang kantor dan belakang bangunan sebagai tempat tinggal. Ada pula bangunan lain di sayap kanan dan kiri yang berfungsi sebagai tempat anak-anak, selir, dan dapur. Dan ada pula kolam air mancur yang menyejukkan berisikan ikan mas dekat gazebo belakang. Chandra Naya dulu merupakan Sing Ming Hui atau kantor pusat perkumpulan orang Tionghoa dengan tujuan sosial. Pernah juga menjadi lokasi kuliah mahasiswa Universitas Tarumanegara dan tempat penyelenggaraan Indonesia Open atau pertandingan bulu tangkis internasional pertama di Indonesia. Nah, Sobat Galeri Kota, hari ini aku akan menemui seorang ahli konservasi arsitektur yang menguasai konservasi bangunan dan kawasan dari Universitas Tarumanegara. Beliau adalah Profesor Nani Widayati. Ini tuh kan gedung ini tuh udah lama sekali, tapi masih berdiri kokoh di tengah-tengah gedung-gedung lain yang menjulang tinggi. Nah, itu bisa diceritain dulu nggak sih Bu, ini awalnya bisa ada gedung ini tuh gimana sih? Jadi menurut cerita dan menurut beberapa literatur bahwa bangunan ini dibangun ada dua kemungkinan. Yang pertama tahun 1860 atau tahun 1862. Nah, kemudian dia dibangun oleh seorang pedagang yang datang dari China ke sini dan dia sukses sekali di sini, maka dia membeli 3 tanah, yang satu di sini, yang satu lagi di bekas yang di SMA 2, yang satu lagi yang di City Walk itu. Dan mereka membangun 3 bangunan dengan style China ini yang landed house. Jadi gitu. Orangnya bernama Ko Tiang Sek waktu itu. Nah, kenapa bangunan ini masih ada itu dikarenakan bangunan ini ditempati 1939 ditempati oleh salah satu cucu dari si pendiri tadi, Ko Tiang Sek tadi yang bernama Ko Kim An. Dia diangkat dari tadinya kapiten menjadi mayor oleh Belanda yang tinggal di sini untuk menaungi semua masyarakat China yang berada di Glodok dan sekitarnya. Sayangnya pada tahun 1945 kan terjadi pergolakan kemerdekaan itu, dia dipenjara dan meninggal. Sejak saat itu bangunan ini disewa
oleh asosiasi orang-orang China yang aware terhadap pendidikan, dan mereka adalah para filantropis yang para kaya, orang-orang kaya itu, untuk mendirikan perhimpunan pendidikan yang bernama Sin Ming Hui. Kemudian pada tahun 1965 kan oleh Bapak Soeharto tidak diperkenankan memakai 3 nama. Maka Yayasan Pendidikan menjadi Yayasan Pendidikan Chandranaya. Nah, kemudian pada tahun 93 ketika kami mulai meneliti bangunan ini sudah menjadi miliknya PT Bumi Perkasa Permai dari kepemilikannya PT Taikit. Dan ketika kami datang ke sini, bangunan 2 lantai yang ada di belakang itu sudah tidak ada juga. Jadi di belakang gazebo itu sebetulnya ada bangunan 2 lantai. Tapi sekarang udah nggak ada. Ketika kami datang tahun 93 itu sudah tidak ada. Ya. Nah, Sobat Galeri, dari sebuah bangunan yang terlihat megah, cantik, dan kokoh, pasti di dalamnya ada detail-detail ornamen-ornamen yang cantik yang membuat jadi ciri khas dari bangunan tersebut. Sampai arsitek aja bisa sampai jatuh cinta dengan sebuah bangunan gara-gara ornamen tersebut. Yang cukup menarik dari bangunan ini adalah setiap bangunan China itu selalu di tengahnya ada, kalau kita bilang sekarang inner court, ya kan? Tapi kalau orang China mengatakan itu Tianjin atau sumur langit. Itu yang menghubungkan langit dengan bumi. Ya. Sumur langit atau Tianjin berbentuk persegi panjang dan terletak di inti rumah yang berguna sebagai pendingin ruang. Tianjin dengan atap terbuka mengalirkan aliran udara dingin ke dalam bangunan yang serupa dengan fungsi kerja air conditioner. Sedangkan simbol lainnya seperti gulungan lukisan bermakna bahwa si pemilik rumah menguasai tentang seni lukis. Begitupun simbol lainnya mempunyai arti yang sama, yaitu alat musik, buku, dan juga papan catur. Terdapat 3 jenis ragam hias pada fasad bangunan, antara lain ragam hias flora, ragam hias fauna, geometris, dan ragam hias legenda. Ornamen-ornamen yang terdapat dalam bangunan cantik ini begitu indah dan istimewa, khas dari masa pendiriannya. Biasanya bangunan-bangunan Cina memiliki ciri khas yaitu ornamen naga. Nah, naga sendiri merupakan simbol dari kekuasaan atau bisa juga diartikan sebagai simbol keberuntungan ataupun kebaikan. Karena kita akan melihat sekeliling melalui layar bidik, langsung aja yuk kita intip kemampuan visualnya. Inilah Vivo V40, smartphone kelas mid-range, tapi kemampuan profesional potret fotografinya nggak main-main. Sebab biasanya lensa Zeiss hanya ditanamkan Vivo dalam jajaran smartphone flagshipnya aja. Setidaknya terdapat 3 buah lensa fix Zeiss dalam smartphone ini, yakni 24mm, 35mm, dan 50mm. Dari lobi Hotel Novotel, aku mencoba framing bangunan Chandranaya dengan sudut pengambilan low angle. Kini Chandranaya nampak sebagai center of attention dari keseluruhan gambar. Orang yang melintas dan lantai lobi hotel menjadi foreground yang menarik. Sesaat kemudian aku maju beberapa langkah untuk mengabadikan rumah Chandranaya dan gedung di sekitarnya agar lebih dekat. Clarity-nya lumayan jelas dan terang, dibantu oleh kontras yang cukup sehingga gambar terlihat tajam. Wah, boleh juga nih. Untuk pemotretan objek yang lebih dekat, kita bisa gunakan lensa 50mm. Portrait dari Mayor Ko Kim An dalam frame tampil lebih tajam dengan komposisi aku letakkan di sisi kiri. Gimana nih menurut kalian?
Lensa 35mm aku bisa gunakan untuk jarak yang tidak terlalu sempit atau terlalu lebar. Ya, cukup cantik. Masyarakat Tiongkok meyakini bahwa lampion tidak hanya melambangkan kebahagiaan dan membawa keberuntungan, tetapi juga mencerminkan status sosial dan kebanggaan nasional. Lampion ini sudah ada sejak dinasti Han dan digunakan untuk melapisi lampu atau sebagai alat penerangan. Bentuk atap lengkung yang di kedua ujungnya terbelah dua dalam arsitektur Cina disebut atap ekor walet. Rumah besar dengan dekorasi atap berbentuk ekor burung walet merupakan simbol kemakmuran. Dalam budaya Tiongkok, gazebo disebut kuil atau pavilion, dibangun di tempat terbuka dan sering digunakan sebagai tempat bersantai. Udah puas keliling-keliling gedung Chandranaya sambil foto-foto, udah banyak juga hasil yang kita dapetin dan hasilnya wah kece-kece, keren-keren, pastinya cantik banget, siap untuk dipost di sosial media. Jadi emang ya Sobat Galeri harus diingetin terus nih kalau setiap momen, setiap sudut itu adalah karya seni. Jadi ambil kameramu dan abadikanlah.